Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Kita akan meneruskan kembali kitab Galatia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara, ketika saudara dikasih pinjam sesuatu barang ya yang sangat berharga gitu ya, yang bisa saudara pakai, tentunya saudara akan memelihara barang itu baik-baik. Saudara akan memperhatikan apa pesan daripada pemilik barang itu. Saudara akan merawatnya, memakainya dengan cara sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya. Mungkin saudara akan meminta kepada pemiliknya, ada nggak buku petunjuknya, cara mengoperasikan alat ini? Ada nggak buku manualnya? Kita ingin memelihara, memakai, jangan sampai rusak barang pinjaman itu. Amin, karena suatu saat kita akan mengembalikan itu kepada pemiliknya. Haleluya. Hari ini judul renungan dari Galatia 2 ayat 19 dan 20 berjudul Hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Kita baca firman Tuhan hari ini. Ayat 19 mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara sekalian, ayat ini begitu banyak kata akunya, sayanya. Tetapi kata aku, saya diikuti dengan kata hidup. Ada 4 kali kata hidup di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dia ingin mengatakan, dia, saya, aku, hidup oleh karena Kristus. Kata hidup ini adalah berasal dari kata Yunani zoe. Bukan hidup secara fisik, tetapi hidup yang memiliki pengharapan dalam Tuhan. Hidup di dalam kepenuhan di dalam Tuhan. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi milik Tuhan. Saudara, seperti ilustrasi yang saya kasih tadi, ketika hidup kita ini adalah pinjaman dari Tuhan, ketika hidup ini adalah milik Tuhan, setiap kita seharusnya memelihara kehidupan kita dengan baik. Karena suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan titipan Tuhan ini, hidup kita ini kepada Tuhan. Suatu saat kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Kristus. Hidup ini bukan milikku lagi. Haleluya saudara. Dengan pengertian seperti ini, kita akan menjalankan hidup kita dengan hati-hati. Amin, saudara. Kita akan bertanya kepada pemilik hidup kita ini, Yesus Kristus. Tuhan, bagaimana saya harus menjalankan hidup aku? Bagaimana aku bisa menikmati kehidupan aku berdasarkan petunjuk-Mu? Boleh nggak Tuhan kasih aku petunjuknya, manualnya? Tuhan sudah memberikan. Alkitab adalah manual kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim, saudara. Dia tahu dia memberikan kehidupan bagi kita untuk kita jalani menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sebagai kita yang bertanggung jawab, kita harus mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan aku yang jalan yang benar. Terangi jalanku ini. Karena hidupku ini adalah milik-Mu selama-lamanya dan 100%. Haleluya, haleluya. Di bagian ayat ke-20 bagian B, Rasul Paulus menjelaskan lebih detail lagi. Saya bacakan sekali lagi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya saudara sekalian, ayat ini begitu indah. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa hidupnya yang lama sudah berlalu. Hidupnya di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat sudah berlalu. Hidupnya yang penuh legalistik sudah berlalu. Saat ini hidupnya adalah hidup yang berhubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan Roh Kudus ditempatkan di dalam kita untuk kita menjadi hidup di dalam Kristus, untuk menguatkan kita, untuk memberikan nasihat buat kita, untuk memberikan kekuatan bagi kita. Karena hidup ini adalah milik Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 menjelaskan lebih lanjut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah ada, saudara. Yaitu hidup yang baru di dalam Kristus. Bukan
aku lagi yang hidup, tetapi Yesus hidup di dalam aku. Haleluya. Ini artinya apa, saudara? Artinya adalah, saudara, bahwa segala sesuatu berpusatkan kepada Yesus. Kita hidup, pusat kita adalah Yesus. Segala hubungan kita, pelayanan kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Bahkan kehidupan rumah tangga kita berpusat kepada Yesus, karena bukan kita lagi yang hidup. Masa depan kita berpusat kepada Yesus, karena pengharapan kita di dalam Kristus. Berpusatkan kepada Yesus. Yang kedua, artinya hidup di dalam Kristus adalah bahwa kita selalu bukan tentang kita lagi, selalu semuanya tentang Yesus. Apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan tentang Yesus adanya. Karena Yesus sudah menebus kita. Kita bisa berencana, kita bisa melakukan banyak hal, kita punya pikiran, tetapi mari kita arahkan pikiran kita semuanya tentang Kristus. Dan saya percaya ketika kita melakukan dua arti ini, fokus kepada Kristus dan segala sesuatu tentang Kristus, kita bisa hidup. Bagaimana kita mengatakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Haleluya, saudara sekalian. Saya percaya kita bisa melakukannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena kesetiaan-Mu Tuhan, sudah mati bagi kami semua Tuhan, sehingga kami saat ini memiliki kuasa kebangkitan hidup yang baru, sebagai ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, apa yang kami lakukan, kami perkatakan Tuhan, apa yang kami rencanakan Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kami, Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan kehidupan yang kami jalani Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan permasalahan, karena Engkaulah yang hidup di dalam kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap anak-Mu Tuhan, jalan kehidupan kami sesuai dengan jalan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.